Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan salah satu permainan menyerang terbaik dari Fabiano Caruana. Kala itu Caruana masih berusia 20 tahun, tepatnya pada tahun 2012 di Grand Slam Chess Final di Sao Paulo, Brasil. Lawannya adalah Sergei Karyakin, jagoan dari Rusia. Waktu itu, walaupun dengan buah hitam secara indah, Caruana berhasil membangun serangan yang menarik. Oke, mari kita lihat partainya. Sergei Karyakin yang memegang putih memulai permainan dengan pion E4. Caruana membalas pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ruy Lopez atau Spanyol. Setelah pion A6, gajah mundur dan kuda ke F6. Dan Karyakin melanjutkan dengan rokade. Di sini Caruana mendorong pion, mengusir gajah sehingga gajah kembali mundur untuk kedua kali. Gajah C5, Caruana menempatkan gajah secara aktif memantau pion F2. Di sini Karyakin C3 mempersiapkan dorongan pion D4 yang berusaha mempertahankan pusat. Dibalas D6, D4, gajah B6 dan gajah ke E3. Gajah putih menantang diagonal gajah hitam. Ada jebakan pion E4 yang tidak terkawal. Tapi setelah kuda makan pion dan gajah ke D5, gajah akan menggarpu kuda. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini Caruana rokade dan kuda berkembang ke D2. Gajah B7, gajah ditempatkan dengan sangat aktif dan benteng ke E1 mendukung gajah dan pion. Di posisi ini Caruana membuat keputusan yang beresiko dengan menyerahkan pion pusatnya. Pion makan pion, sedikit melemahkan hitam memang, menyerahkan pusat untuk putih. Pion balik mengambil, kuda B4 memang menyerahkan pusat untuk putih, tapi hitam menyerang dari kejauhan. Kuda juga memantau petak D3. Menteri E2, sepintas pion E4 ini gratis, tapi setelah kuda mengambil, kuda makan, gajah ke D2 menyerang keduanya. Maka gajah makan kuda, menteri mengambil, hitam melindungi dengan pion C5. Setelah A3 yang menyerang kuda, pion hitam balik mengancam gajah. Pion makan kuda, gantian pion makan gajah, menteri D5. Menteri putih akan mengambil kembali pionnya yang sempat hilang. Oke, kita kembali. Di partai aslinya, Caruana memainkan pion C5, memberikan tekanan pada pusat putih. Dan jika pion maju terus, maka C4, gajah putih terperangkap dan petak D3 akan menjadi milik kuda hitam. Kuda hitam akan sangat kuat menempati peta ini. Oke, kita kembali. Di sini putih memainkan A3, menyerang kuda. Setelah kuda mundur, kembali Karyakin mendorong pionnya dan kedua kali memukul mundur kuda hitam. Struktur pion pusat putih ini telah berhasil memblokir gajah hitam. Dan ini akan menjadi momen yang baik bagi putih untuk menyerang di sisi sayap menteri. Pion H3, benteng E8. Gajah C2 dan kuda ke G6. Mulai perlahan-lahan hitam berhasil menstabilkan posisinya. Pion B3 menghentikan majunya pion hitam ke C4, tapi ini melemahkan petak C3. Segera Caruana memanfaatkan kelemahan ini dengan gajah A5, ingin menyusupkan ke petak lemah C3. Benteng A ke B1 dan gajah segera menyusup ke C3. Benteng datang menghadang, tapi datang pion hitam membackup. Pion A4. Dan ini keputusan yang sedikit buruk dari Karyakin karena menutup sayap menterinya, menjadikan bentengnya menjadi mati terkurung. Jika dalam posisi ini Karyakin bertukar pion, maka setelah pion makan, putih dapat menggunakan petak D4 untuk kudanya dan petak A untuk bentengnya dalam mengembangkan permainan. Oke, kita kembali. Setelah putih A4, hitam melanjutkan pion A5. Lengkap sudah sekarang sayap menteri menjadi terkunci.
Gajah D3, H6, dan Menteri ke D1. Mungkin menteri ini menjauhkan dari potensi garis lurus benteng hitam. Caruana bermain Gajah A6, menantang gajah. Di sini Karyakin memutuskan menghindar dengan Gajah C2, dan ini menyerahkan sepenuhnya diagonal ini kepada hitam. Secara perlahan tapi pasti, hitam mengambil alih kendali permainan. Biji-biji hitam terlihat terkoordinasi lebih bagus. Benteng A7, Raja H2, benteng A ke E7, pion diserang 3 kali dan hanya dibela 2 kali. Memang putih tidak memiliki kesempatan membelanya lebih banyak. Di sini Karyakin memainkan G4, langkah yang membuka pertahanan rajanya tersendiri dan terlihat seperti langkah putus asa. Di sini tentu saja kuda makan pion, kuda pukul, benteng makan, gajah makan, dan benteng balik makan. Di sini hitam terlihat mengorbankan kualitas, bentengnya dikorbankan untuk membuka jalan. Hitam telah berhasil membangun struktur rantai pionnya dengan sangat indah, menutup sayap menteri, mengisi celah diagonal dengan menempatkan gajahnya di sini. Sepasang benteng putih dalam posisi mati suri. Pion pusat putih ini sangat lemah karena terlepas dari rantainya. Di sini putih memainkan Menteri C2, menyerang benteng, lalu Menteri hitam datang melindungi. Benteng G1. Di posisi ini Caruana kembali membuat keputusan, membuat pengorbanan kualitas. Benteng makan gajah. Pion mengambil dan Menteri mengambil sambil masuk. Sekarang kuda putih terancam oleh menteri yang memiliki posisi sangat bagus. Sepasang gajah hitam telah berperan dalam mengiris diagonal ini. Kuda hitam memiliki langkah masa depan yang bagus ke F5. Di sini putih benteng B ke F1. Benar-benar tidak ada langkah dan pertahanan yang bagus untuk putih. Putih berharap terjadi pertukaran gajah dengan benteng di peta F1. Tapi hitam tidak mau. Ada langkah bagus di sini, Gajah E2, dan ini lebih bagus daripada sekedar bertukar dengan benteng. Menteri F5 mengawal kuda dan berharap dapat melakukan serangan balik. Tapi ada langkah cerdik, Gajah D3 yang mengusir Menteri putih dari pertahanannya sendiri. Menteri ke D7 dan Gajah ke E5 skak. Di posisi ini jika kuda mengambil, maka Menteri melakukan skak. Raja H1 dan Gajah ke E4 skak, benteng menutup dan kuda ke F4. Langkah yang menghancurkan dan membuat pertahanan putih runtuh. Oke, kita kembali. Di partai aslinya putih, Raja ke H1, Gajah E4. Lihat sepasang gajah memotong diagonal dengan sangat indah. Di sini Karyakin memainkan langkah putus asa, Menteri skak, kuda menutup. Dan di posisi ini Karyakin menyerah karena sudah tidak memiliki harapan untuk melanjutkan permainan. Jika melanjutkan permainan dengan Raja ke G2 misalnya, maka Menteri ke E2 skak, Raja ke H1, dan Menteri skak mat. Atau jika benteng menutup, maka Gajah makan kuda skak mat. Kita lihat Caruana membangun koordinasi yang mengagumkan, di mana sepasang gajah mampu mengalahkan sepasang benteng. Sebuah koordinasi yang mengagumkan, sepasang gajah yang mengalahkan sepasang benteng. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya benteng ke-8 skak. Apabila menteri mengambil, maka gajah makan pion skak. Raja makan, menteri makan, putih akan menang. Atau jika raja tidak mengambil tapi raja ke C7, maka menteri skak, raja makan gajah, dan menteri makan menteri, putih tetap menang. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.